Halo teman-teman, salam sehat dari kami. Kami dari kelompok 2 kelas A2. Nah, di video kami kali ini, kami akan menjelaskan tentang Program Nasional Kesehatan Lansia. Perkenalkan, nama saya Fitri Marian Nenggolan. Perkenalkan, nama saya Diana Siswoyo. Perkenalkan, nama saya Silvana Pinantoan. Perkenalkan, nama saya Yovita Lumintang. Perkenalkan, nama saya Junita Sarenzo. Dan di video ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan apa sih itu Program Nasional Kesehatan Lansia. Pada penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. Baiklah, yang pertama, perlu kita ketahui apa itu upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan lansia. Jadi, upaya kesehatan usia lanjut adalah upaya kesehatan paripurna dasar dan menyeluruh di bidang kesehatan usia lanjut yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Adapun pengertian lain mengenai pelayanan kesehatan lanjut usia. Jadi, pelayanan kesehatan lanjut usia merupakan upaya kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu wadah dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan sasaran pembinaan. Yang pertama, tujuan umumnya meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya dalam strata kemasyarakatan. Yang kedua, tujuan khususnya, yang pertama, meningkatkan kesadaran pada usia lanjut untuk membina sendiri kesehatannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat termasuk keluarganya dalam menghayati dan mengatasi kesehatan usia lanjut. Yang ketiga, meningkatkan jenis dan jangkauan kesehatan usia lanjut. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan usia lanjut. Kita masuk pada sasaran pembinaan secara langsung. Yang pertama, kelompok usia menjelang usia lanjut 45-54 tahun atau dalam varilitas dalam keluarga maupun masyarakat luas. Yang kedua, kelompok usia lanjut dalam masa presenium 55-64 tahun dalam keluarga, organisasi masyarakat usia lanjut, dan masyarakat umumnya. Yang ketiga, kelompok usia lanjut dalam masa senescence lebih dari 65 tahun dan usia lanjut dengan risiko tinggi lebih dari 70 tahun, hidup sendiri, terpencil, hidup dalam panti, penderita penyakit berat, cacat, dan lain-lain. Sasaran pembinaan secara tidak langsung. Yang pertama, keluarga di mana usia lanjut berada. Yang kedua, organisasi sosial yang bergerak di dalam pembinaan kesehatan lanjut usia. Yang ketiga, masyarakat luas. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang program pemerintah dalam pelayanan kesehatan lanjut usia pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, ada 6 strategi dari Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia pada tahun 2020 hingga 2024 yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan dengan topik meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui perawatan jangka panjang dan pemberdayaan kesehatan lansia. Nah, untuk strategi tersebut yaitu untuk strategi yang pertama, menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan regulasi serta norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pelayanan kesehatan lanjut usia. Strategi yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang santun lanjut usia serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang santun lanjut usia serta perawatan jangka panjang. Nah, untuk strategi yang ketiga, membangun dan mengembangkan kemitraan juga jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia yang melibatkan lintas program, lintas sektor, dan organisasi profesi, lembaga pendidikan, swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pihak terkait lainnya. Untuk strategi yang keempat,
meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia. Strategi kelima, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia. Dan strategi yang terakhir, strategi keenam, meningkatkan peran serta lanjut usia dalam upaya meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan masyarakat usia lanjut. Ada beberapa upaya, yaitu yang pertama upaya promotif, yaitu menggairahkan semangat hidup bagi usia lanjut dan dapat berupa kegiatan penyuluhan, di mana penyuluhan masyarakat usia lanjut merupakan hal yang penting sebagai penunjang program pembinaan kesehatan usia lanjut, antara lain, pertama, kesehatan dan pemeliharaan, kebersihan diri, serta deteksi dini, penurunan kondisi kesehatannya, teratur dan berkesinambungan, memeriksa kesehatannya ke puskesmas atau instalasi pelayanan kesehatan lainnya. Kedua, latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan usia lanjut agar tetap merasa sehat dan segar. Ketiga, hidup menghindarkan kebiasaan yang tidak baik seperti merokok, alkohol, kopi, kelelahan fisik dan mental. Keempat, meningkatkan kegiatan sosial di masyarakat atau mengadakan kelompok sosial. Dan untuk upaya yang kedua, yaitu upaya preventif, upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan. Dan upaya preventif ini dapat berupa kegiatan pertama, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan teratur untuk menemukan secara dini penyakit-penyakit usia lanjut. Kedua, kesegaran jasmani yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan usia lanjut, serta tetap merasa sehat dan bugar. Ketiga, penyuluhan untuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada usia lanjut. Keempat, penyuluhan tentang penggunaan berbagai alat bantu, misalnya kacamata dan alat bantu pendengaran, agar usia lanjut tetap memberikan karya dan tetap merasa berguna. Selanjutnya adalah upaya kuratif. Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan pada usia lanjut. Nah, upaya kuratif memiliki beberapa kegiatan. 1. Pelayanan kesehatan dasar. 2. Pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan. Dan yang terakhir adalah upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif adalah upaya untuk meningkatkan fungsi organ yang telah menurun pada lansia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya kegiatan rehabilitatif adalah 1. Memberikan informasi, pengetahuan, dan pelayanan tentang penggunaan berbagai alat kesehatan, contohnya menggunakan alat bantu pendengaran. Yang kedua adalah mengembalikan kepercayaan diri dari seorang usia lanjut dan memperkuat mental penderita. Yang ketiga adalah pembinaan usia dan pemenuhan kebutuhan pribadi, aktivitas di dalam maupun di luar. Yang keempat adalah nasihat cara hidup yang sesuai dengan penyakit yang diderita lansia. Serta yang terakhir adalah perawatan fisioterapi pada lansia. Selanjutnya contoh program kesehatan lansia. Jadi contoh program kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia yang diperuntukkan khususnya bagi lansia adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau JPKM yang merupakan salah satu program pokok perawatan kesehatan masyarakat yang ada di puskesmas. Sasarannya adalah keluarga lansia. Jadi perkembangan jumlah keluarga yang terus-menerus meningkat dan banyaknya keluarga yang berisiko tentunya menurut perawat memberikan pelayanan pada keluarga secara profesional. Jadi tuntutan ini tentunya membangun Indonesia Sehat 2010 yang salah satu strateginya adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
atau JPKM. Dengan strategi ini diharapkan lansia mendapatkan yang baik dan perhatian yang selayaknya. Juga kewajiban pemerintah tersebut tertuang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Adapun program lain dari pemerintah dalam pelayanan kesehatan lanjut usia. Yang pertama, peningkatan dan pemantapan upaya pelayanan kesehatan lansia di sarana pelayanan kesehatan dasar. Yang kedua, peningkatan upaya rujukan kesehatan bagi lansia. Yang ketiga, penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan bagi lansia. Yang keempat, perawatan kesehatan bagi lansia dan keluarga di rumah atau yang biasa kita kenal dengan home care. Yang kelima, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok lansia. Dan yang keenam, pengembangan lembaga tempat perawatan bagi lansia. Demikianlah video dari kami mengenai Program Nasional Kesehatan Lansia dan strategi promosi kesehatan untuk lansia. Semoga bermanfaat.